شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Wahtisaban, kedua ada unsur ihtisab. Terpenuhi dua ini, baru saja puasa dan kemudian dijalani setelah sahur, masuk fajar, Anda jalani dengan dua rumus ini. Ada Allah misalnya nggak belum sampai maghrib meninggal, bisa saja. Belum sampai maghrib meninggal, sampai asar misalnya meninggal. Itu bonusnya. Mengufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Maaf ya, gimana cara bacanya? Utang tetap berlaku. Gugur dosa itu tidak menghapus utang. Gugur semua dosa. Siapa yang merasa tidak punya dosa boleh angkat tangan. Enggak, saya serius. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang agak banyak, yang banyak sekali. Oke, yang nggak angkat nggak kehitungnya banyak gitu kan? Oke. Sekarang saya ubah. Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Yang surga Firdaus, yang ingin bersama Rasulullah. Baik, orang aneh. Surga pengen dengan Rasulullah, tingkat paling tinggi dosa banyak. Ya, aneh kan? Dan Allah Maha tahu itu. Karena itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya, itu ada nanti, ada yang harian, ada yang setiap malam, ada yang setiap pekan seperti Jumat, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan ini mengakumulasi semua ibadah dari yang harian, pekanan, bulanan, diakumulasikan dalam puasa, dalam siang. Maka Allah berkata ketika masuk Ramadan, dosa-dosa yang banyak itu seketika digugurkan. Ini bukan main-main. Maaf ya, nanti menentukannya saat sekali dulu. Dan semua pasti akan mati. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, ma itu untuk semua dosanya berpotensi diampuni. Syarat kedua. Satu, perhatikan baik-baik. Imanan. Apa? Saya tuliskan bahasa Arab. Imanan. Iman di dalam Quran seringkali mengawali amal soleh. Karena konsepnya begitu. Quran surah 103, wal 'ashr innal insana lafi illa alladziina iman dulu. Al-Baqarah ayat 3, kita mau sholat. Sebelum sholat, alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimuna puasa sama. Ya ayyuhalladziina aamanu, iman dulu baru kutiba 'alaikumus. Perhatikan, apa yang dimaksud iman di sini? Apa yang dimaksud iman? Kembalikan ke hadis Nabi Muhammad SAW. Riwayat Al-Bukhari, Kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Perhatikan baik-baik. Sebelum sampai ke sana, saya tanya sebentar. Iman itu tempatnya di mana? Di lisan, di pikiran, atau di hati? Saya ulangi, jawab yang keras. Di lisan, di pikiran, atau di hati? Nah, semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Jelas? Semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Nah, iman itu perkara hati. Artinya keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Awas jangan diputus kalimat. Keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Karena ada orang yakinnya bukan tanpa Allah, ada. Jangan dikira ada orang yakin tanpa Allah. Ya ada. Ada yang yakin karena Allah, ada yang yakinnya bukan karena Allah. Maaf. Begitu Anda melihat orangnya, oh, dia orangnya baik nih. Itu pasti jalannya dari bagus. Anda yakin jalan bagus karena melihat mereka orangnya. Jelas? Saya yakin nih tarawihnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya. Jelas? Saya yakin nih tarawihnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya. Jelas? Saya yakin nih tarawihnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya. Jelas? Saya yakin nih tarawihnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya.
Saya yakin nyaman di sini tarawihnya sampai puasa sampai sahurnya. Kenapa? Karena suplai makanannya cukup. Nah, ketika kita akan membuktikan semua ibadah itu kita yakin dikerjakan karena Allah, perkara dalam iman di hati kita, maka namanya dalam hadis disebut dengan niat. Apa namanya? Kembalikan ke hadis yang tadi saya sebutkan. Al-Bukhari dalam hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Tolong ke sini. Innamal a'malu sungguh seluruh perbuatan yang kita kerjakan itu hanya akan dinilai. Coba terjemahkan kalau ada kata innama, ada al-asli, terjemahkannya dengan hanya. Contoh, zakat dikeluarkan pada berapa bulan? 8. Boleh di luar 8 ya? Tidak, karena ayat ini bukan dengan innama. Quran surah 9 ayat 60. Innama sholatu, zakat hanya boleh dikeluarkan pada golongan itu. Innamal a'malu, semua pekerjaan kita itu hanya akan dinilai oleh Allah. Dinilai itu diberikan pahalanya, disebut berhasil, diberikan keistimewaan. Maaf, binniyat, diukur berdasarkan niat. Niat tempatnya di mana? Kalau di lisan itu namanya tawassut. Niatnya di hati. Kata Al-Imam Syafi'i, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati. Kalau dibawa dalam salat muqtaratan bil takbir, begitu mengucapkan Allahu akbar dalam hati terniatkan seperti umat. Zuhurkah, asarkah, maghribkah, jumatkah, untuk membedakan antara salah satu dengan yang lain. Sekali lagi, karena iman maka ada niat dan tempatnya di hati, maka bab ini menjadi penting karena mengawali ibadah puasa. Saya tanya, ibu niat puasa karena siapa? Yakin? Betul? Coba nanti kita cek. Jangan-jangan tarawihnya ke masjid karena si fulan juga tarawih, siapa? Antum semua kesini karena Allah atau karena saya mau datang? Bukan? Ayo, jadi mengecil suaranya tuh. Ya? Nanti hadir tarawih itu karena kultumnya Ustaz Fulan atau karena memang mau tarawih? Tipis tuh. Tipis. Sama, apakah puasanya karena sebulan puasa saya puasa? Karena Ramadan saya puasa? Satu poin, kalau disebutkan iman, maka dari sekarang kita olah. Niatkan semua ibadah kita dalam Ramadan semua. Karena kalimatnya semua Ramadan, bukan hanya satu ibadah saja. Semua ibadah yang kita kerjakan dalam Ramadan tunjukkan ke seluruh diri. Untuk siapa? Satu. Dan apa cirinya orang meniatkan ibadahnya karena Allah? Apa cirinya? Baik, yuk kita turunkan bahan-bahan. Maaf ya, ini babnya agak panjang. Ibu bapak sekalian, kalau ada undangan dari pimpinan, misal presiden mengundang ke istana, pakai pakaian bagus kan? Baik, dandan kan? Siap-siap kan? Dipanggil jam 7, datang jam berapa? Masya Allah. Padahal proposalnya belum tentu dikabulkan ya. Balik. Karena itu orang yang serius meniatkan imannya karena Allah, maka hal pertama yang timbul dalam dirinya dia merasakan keagungan Allah yang dimana. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Bab salat. Wasta'inu bis-sabri wa innaha lakabiratun illa 'alal. Perhatikan, siapa khasyin di situ? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu wa annahum, dia merasa saat sholat itu bukan sekedar panggilan, Allah yang panggil. Karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Kalau bukan Allah yang panggil, mungkin saya biasa. Tapi karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Karena itu di Quran surah 7 ayat 31, bahkan dia siapkan pakaian terbaik.
Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaik. Itu namanya iman. Nah sama, ada orang masuk Ramadan sekarang. Apa motivasinya? Orang yang puasanya benar dilakukan karena iman, maka Allah akan menyambutnya nanti seperti hari kiamat dengan menyiapkan seperti surga, langsung diberi nama dengan Ar-Rayyan. Apa namanya? Bu, motivasi terbaik untuk menjadikan ini dilakukan karena Allah tempatkan. Saya pengen pulang, disiapkan oleh Allah suatu tempat istimewa lewat pintu apa? Maka orang-orang yang meniatkan dirinya dengan baik untuk puasa, sebelum puasa itu siapa dari sana? Dia atur programnya. Apa yang dia atur?